Kini waktunya menabur dan menuai, membangun prasarana dan mereformasi gereja sehingga tidak seorang pun yang berkekurangan. Mengasihi Allah, membenci dosa, dan Salam, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua dan selalu semangat untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini ada hari Minggu 14 Maret 2021. Kita beribadah kepada Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu yang kudus ini dengan tema kita, orang yang mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia, selalu beruntung dan sangat diberkati Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan bagi kita adalah Yesaya 45 ayat yang ke-19 dan Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 serta Matius 6 ayat 33. Namun sebelumnya kita akan mendengar lagu atau pujian Penolong Hidupku.
Kau Bapa-Ku yang setia. Sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas anugerah dan kasih-Mu, atas pertolongan, atas rezeki, atas kekuatan kesehatan, atas pemeliharaan Tuhan, bahkan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, kami dalam ibadah ini hendak mendengarkan firman-Mu melalui hamba-Mu. Tuhanlah yang akan membuka hati dan pikiran kami, menaruh firman-Mu di hati kami, agar tumbuh berbuah, dan kami senantiasa selalu siap untuk membesarkan kerajaan-Mu, untuk senantiasa memberitahukan kebesaran-kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan, dan kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan memberkati kami mendengar firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal selalu memelihara hati dan pikiran kami semuanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari 3 bagian. Yang pertama, Yesaya 45 ayat 19, demikian firman Tuhan. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Dan Mazmur 84 ayat yang pertama sampai 13, rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Lihatlah perisai kami ya Allah. Pandanglah wajah orang yang Kau rapi. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Dan satu bagian lagi dari firman Tuhan, yaitu Matius 6 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan
kepadamu. Demikianlah dasar renungan kita, yang berbahagialah kita semua yang selalu merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, goal atau sasaran utama saya dengan firman Tuhan ini adalah yang pertama, agar umat Tuhan memberi hati yang sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Dan yang kedua, agar umat Tuhan diberkati hidupnya dengan segala kelimpahan daripada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, banyak orang Kristen menjalani hidup, mencari nafkah dengan segala daya, usaha, serta dengan kekuatan dan kepintaran maupun kemampuannya sendiri, tetapi hidupnya selalu begitu-begitu saja. Tidak ada kemajuan materi atau finansial, apalagi kemajuan secara rohani. Orang yang seperti ini melupakan satu hal, yaitu melupakan untuk mencari keperluan hidup tanpa terlebih dahulu mencari Tuhan. Di dalam Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kepadanya akan ditambahkan keperluan hidup. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat 33 yang kita semua sudah pasti hafal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Persoalan dimaksud di sini semuanya itu adalah hal makanan, hal pakaian, hal kebutuhan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, semua orang ingin hidupnya diberkati oleh Tuhan, ingin maju, ingin beruntung, ingin berhasil, dan ingin memperoleh keperluan hidup dengan lebih baik, bahkan dengan limpahnya. Saat ini kita hendak merenungkan firman Tuhan dengan tema orang yang mencari Tuhan tidak ada yang sia-sia, selalu beruntung dan sangat diberkati Tuhan. Seperti yang kita sudah baca tadi dari Yesaya 45 ayat 19, Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, dan Matius 6 ayat yang ke-33. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berkata di dalam Yesaya 45 ayat 19, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Hal ini dikatakan oleh Tuhan kepada Nabi Yesaya tentang Raja Kores, yaitu Raja negeri Persia. Kalau kita membaca di kitab Esra 1 ayat 8, ayat 1 sampai 8, Esra 1 ayat 1 sampai 8, di sana diceritakan bahwa Raja Kores, Raja negeri Persia, menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepada oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak, emas, harta, benda, dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Jadi kalau kita memperhatikan bahwa ketika Raja Kores atau Raja negeri Persia ini, yaitu di daerah Babel, di mana umat Tuhan sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia bahwa Israel yang dibuang
ke Babilonia itu hanya 70 tahun dan digenapkan di zaman Raja Kores yang kembali memulangkan bangsa Israel ke negerinya. Jadi Raja Kores ini memulangkan bangsa Israel dari pembuangan Babel setelah Israel dibuang selama 70 tahun di Babel. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa tidak ada yang mencari Tuhan dengan sia-sia. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 45 ayat 19. Arti mencari Tuhan adalah mengusahakan dengan sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Kemudian mengusahakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan bertemu dengan Tuhan untuk menyembah serta memuliakan Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai 13 bisa kita ambil sebagai acuan bagaimana kita mencari Tuhan. Ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, bagaimana cara kita untuk mencari Tuhan. Yang pertama, mencari Tuhan itu harus dilakukan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Allah di atas segalanya. Jadi mencari Tuhan itu harus dilakukan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Allah di atas segalanya. Dalam Mazmur 84 ayat 1 sampai dengan ayat 2 dikatakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Pemazmur di sini mengatakan bahwa hatinya hancur karena merindukan pelataran dan tempat kediaman Tuhan. Seorang yang rindu karena cinta kepada seseorang, hatinya selalu tidak tenang, gelisah, dan sangat ingin bertemu dengan kekasihnya. Hati dan pikirannya selalu tertuju kepada orang yang dia cintai. Dalam terjemahan kata pemazmur dalam bahasa Inggris dikatakan, hatiku dan dagingku menjerit kepada Allah yang hidup. My heart and my flesh cries out for the living God. Pemazmur membayangkan betapa tenangnya hidup di rumah Tuhan, yaitu merasakan kebahagiaan dan sukacita yang sangat mendalam. Seperti yang dikatakan ayat 5, berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, seharusnya beginilah hati kita. Kita tunjukkan kepada Tuhan bahwa betapa kita sangat bahagia bila berada di rumah Tuhan dan bila bisa bertemu dengan Tuhan, bisa berkomunikasi dengan Tuhan, bisa selalu menyembah Tuhan. Jika seperti ini kita tunjukkan hati kita kepada Tuhan, bahwa betapa kita merindukan Tuhan, Tuhan pasti senang dan memberkati kita. Hal kedua yang harus kita lakukan dalam mencari Tuhan sesuai dari Mazmur 84 tadi, yaitu harus selalu tunjukkan kepada Tuhan hati kita untuk bergerak maju sampai bertemu dengan Tuhan walaupun menghadapi rintangan yang sangat berat. Seperti yang dikatakan dalam ayat 6 sampai 7. Berbahagialah manusia yang kekuatan dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim
menyelubunginya dengan berkat. Sama seperti pemazmur dalam menuju tempat kediaman Allah di Sion, seperti dikatakan ayat 8, yaitu tujuan daripada ziarah mereka, ziarah pemazmur ini adalah Sion. Bergerak terus maju ke Sion, walaupun banyak tantangan dan banyak rintangan. Sion pada masa ini, pada masa pemazmur ini adalah pusat pemerintahan dan pusat ibadah bangsa Israel. Jadi walaupun melewati lembah Baka seperti dikatakan ayat 7, artinya suatu lembah yang sangat tandus dan gersang. Baka di sini adalah suatu jenis tanaman yang dipakai untuk obat-obatan dan dia hanya tumbuh di tempat yang paling tandus dan gersang. Artinya si pemazmur di sini akan menjalani jalan yang harus dilaluinya sekalipun hanya tandus dan gersang, atau lembah kengerian sekalipun akan dilaluinya untuk menuju rumah Tuhan. Di dalam usahanya untuk menemui yang dicintainya, yaitu Tuhan sendiri, si pemazmur berjalan dengan mengandalkan kekuatan Tuhan. Dengan mengandalkan kekuatan Tuhan semata, tidak ada yang lain. Maka dengan kekuatan Tuhan itulah si pemazmur akan berhasil untuk melewati jalan yang paling ngeri sekalipun. Dia berjalan makin lama, makin semangat, makin lama, makin kuat. Sikap ini harus kita miliki dalam mencari atau untuk bertemu dengan Tuhan. Apapun rintangannya, jangan menyerah. Minta kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani segala kehidupan kita. Niscaya akan berhasil dan kita akan bertemu dengan Tuhan. Sebab Tuhan sudah katakan bahwa tidak sia-sia bila mencari Tuhan. Tetapi sikapnya harus sungguh-sungguh. Tunjukkan perjuanganmu untuk mencari Tuhan. Tunjukkan kasihmu untuk mencari Tuhan. Tunjukkan kesungguhanmu untuk mencari Tuhan. Jangan sampai lemah. Jangan sampai putus asa bila ada kesukaran dan kesusahan serta kesulitan hidup. Hal ketiga dalam mencari Tuhan adalah harus menunjukkan kepada Tuhan bahwa di rumah Tuhan adalah hal terpenting dalam hidup daripada di tempat lain. Seperti yang dikatakan dari ayat 11 sampai ayat 13. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Jadi pemazmur hendak menunjukkan sikap hatinya kepada Tuhan, bahwa betapa lebih pentingnya berada di rumah Tuhan, betapa lebih pentingnya berada di dalam Tuhan daripada di tempat lain, apalagi di tempat orang fasik atau di tempat di mana tidak ada Tuhan. Pemazmur merasa tenang dan bahagia, dia bisa berada di rumah Tuhan, dia bisa bersama dengan Tuhan. Pemazmur berjalan terus, makin lama makin kuat, makin lama makin semangat, dan bukan sebaliknya, makin lama makin lemah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kehidupan sekarang ini janganlah kita jalani dengan jurusan dan tujuan yang salah, jauh dan melenceng daripada Tuhan. Tujuannya lain.
Mengapa saya katakan demikian? Sebab masih banyak terlihat bagi saya sebagai gembala di dalam melayani umat Tuhan yang dipercayakan Tuhan kepada saya, bahwa tujuan hidupnya atau tujuan hidup daripada yang kita melihat dari beberapa umat Tuhan atau keluarga daripada umat Tuhan hanya mengejar kehidupan duniawi, hanya bekerja, beristirahat, santai di rumah, menonton TV, kemudian beristirahat, tidur, dan besoknya bangun, bekerja lagi, demikian seterusnya dilakukan dalam kehidupannya. Hal ibadah tidak menjadi nomor satu atau nomor penting dalam hidupnya. Sering terlihat bahwa orang atau keluarga yang beribadah pasti selalu memberi persembahannya dan sudah diatur tempatnya. Misalnya dia taruh di atas TV-nya atau ditaruh di satu tempat yang bisa diambil cepat, atau dia memberitahu kepada anaknya bahwa nanti persembahan ini berikan apabila yang mengantar tata ibadah datang ke rumah kita. Jadi amplop persembahan itu sudah otomatis diberikan kepada orang yang mengantarkan tata ibadah tersebut. Namun kenyataan di banyak rumah anggota, persembahannya tidak ada. Atau pada waktu yang mengantar tata ibadah datang, baru merogoh kantongnya atau mengambil dompetnya, lalu memberikan persembahannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di halaman akhir tata ibadah kita sudah ditulis bahwa sebelum ibadah persiapkan amplop persembahan. Jadi ketika kita beribadah sudah dipersembahkan persembahan keluarga itu kepada Tuhan. Dan jika ibadah pantang datang menghadap Tuhan dengan tangan kosong, tetapi selalu bersyukurlah kepada Tuhan atas rezeki yang Tuhan berikan kepada kita satu minggu itu, atas kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita, terutama atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita, dan khususnya di musim pandemi ini, di mana kita masih tetap dijaga oleh Tuhan, masih tetap diberkati oleh Tuhan, masih tetap diberikan kehidupan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, janganlah kita meremehkan ibadah kepada Tuhan. Saya hanya memberikan satu topik ini secara khusus dalam firman Tuhan ini. Hal ibadah jangan sampai kita remehkan. Bahkan di dalam Keluaran 23 ayat 25 dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang yang beribadah kepada Tuhan. Kita kembali membaca Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Kita harus yakini, harus imani firman Tuhan dari Keluaran 23 ayat 25 ini, di mana orang yang beribadah kepada Tuhan akan selalu diberkati oleh Tuhan segala kebutuhan hidupnya. Dan Yosua 1 ayat 8 dikatakan bahwa yang hidup sesuai firman Tuhan akan beruntung. Seperti yang kita selalu baca kembali di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8, dikatakan demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati
sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi makanya kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kita akan selalu diberkati Tuhan. Keberhasilan akan ada di depan kita. Dan juga di dalam Yosua 24 ayat 15. Di sana dikatakan bahwa keluarga harus berkomitmen untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Dan keluarga yang punya komitmen untuk selalu setia beribadah kepada Tuhan, kehidupan keluarga itu selalu diberkati Tuhan. Selalu maju, ada perubahan, ada kehidupan yang lebih baik. Dan kita harus percaya, kita harus imani, itu pasti akan terjadi. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kami pelayan Tuhan, bukan tukang tagih, bukan juga tukang kredit, dan bukan pemungut iuran. Tetapi kami hanya mengumpulkan persembahan, di mana persembahan itu adalah hasil ibadah yang dilakukan di rumah-rumah anggota. Karena kita masih tetap beribadah di rumah-rumah kita. Jadi ketika kita beribadah seperti di gereja, pasti kita memberi persembahan. Dan ketika kita beribadah di rumah, pasti juga kita memberi persembahan. Dan ketika ada pengurus gereja yang datang setiap hari Jumat atau Sabtu, maka dia memberikan tata ibadah serta memberikan firman Tuhan yang sudah diketik di samping firman Tuhan yang sudah direkam seperti ini. Lalu kemudian yang punya rumah, baik anaknya atau keluarga atau bapak ibunya, memberi persembahan yang sudah disiapkan, hasil dari ibadah yang mereka lakukan pada minggu lalu, dan diberikan itu kepada pelayan yang datang membagikan tata ibadah dan firman Tuhan yang sudah diketik. Jadi demikian harusnya selalu berlanjut. Jadi makanya ketahuan keluarga yang tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, apa yang saya katakan tadi, bahwa masih ada yang salah jurusan, yang salah tujuan, yaitu merasa bahwa yang terpenting dalam hidup ini adalah bekerja, mencari nafkah, hasilnya untuk kebutuhan keluarga. Tetapi hal kemajuan finansial pun tidak begitu signifikan, tidak terlihat. Bahkan banyak yang mengalami penurunan di dalam hal finansial, apalagi di dalam hal rohani. Sebab kalau kita kembali Matius 6 ayat 33, hal rohani dulu baru ditambahkan hal jasmani. Kita harus mencari Tuhan dulu, baru ditambahkan Tuhan segala kebutuhan hidup kita, segala keperluan hidup kita. Jadi jangan hanya satu jurusan, hanya mencari nafkah, bekerja terus-menerus, tetapi hasilnya tidak signifikan, tidak diberkati Tuhan. Nah, jadi saya sebagai hamba Tuhan ingin supaya kita itu merubah sikap, ingin kita bertobat, ingin kita kembali kepada jalan Tuhan. Saya rindukan semua umat Tuhan bangkit semua di dalam kehidupan rohani, supaya hidup mereka bertambah baik, bertambah maju, bertambah rezeki, bertambah diberkati Tuhan.
bukan sebaliknya. Bertambah menurun, bertambah mengeluh, bertambah merasa berat. Apalagi memberi persembahan, bertambah merasa berat. Wah, itu sudah sangat luar biasa. Tuhan itu pemilik dunia ini. Tuhan itu memberi segala yang kita butuhkan. Jadi jangan kita menganggap ya, Tuhan itu memerlukan uang. Bukan. Tuhan itu memerlukan persembahan. Bukan. Tapi Tuhan itu memerlukan persembahan hati kita. Memerlukan persembahan hidup kita. Memerlukan kesungguhan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ini yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan. Marilah kita ingat Amsal 10 ayat 22. Di sana dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Jadi betapapun kita kerja keras, kalau Tuhan tidak berkati, tidak ada hasil, tidak ada kemajuan, tidak ada keberhasilan, apalagi untuk kemajuan anak-anak kita. Sebaliknya yang datang, kesulitan hidup, kesusahan hidup, penderitaan ekonomi, dan sebagainya. Apalagi di musim yang sulit ini, di musim pandemi ini. Seharusnya kita semakin sulit, semakin semangat, semakin kuat kita berjalan menuju Tuhan, menuju rumah Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Supaya hidup kita lebih baik, berkat Tuhan lebih baik. Anak-anak kita bisa kita sekolahkan sampai perguruan tinggi. Dan kita dibangkitkan Tuhan dari ekonomi biasa menjadi ekonomi yang lebih baik. Jadi seperti Amsal 10 ayat 22 harus kita ingat, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Firman Tuhan ini harus senantiasa kita pegang teguh. Kita ingat senantiasa. Mari kita maju terus di dalam Tuhan. Bukan semakin hari, semakin minggu, semangat mencari Tuhan semakin lemah, semakin bosan, bahkan semakin meremehkan ibadah kita yang kita lakukan di rumah. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, ibadah di rumah itu enak dan berdaya guna. Kita bisa selalu bersama beribadah setiap minggu dengan semua anggota keluarga. Tidak usah pakai transport ke gereja. Dan kita sendiri yang mengatur jam ibadah kita di rumah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah di rumah itu sangat indah, sangat baik untuk membina keluarga semua. Supaya semua anggota keluarga lebih dekat kepada Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan lihat kita semua. Bahkan Tuhan lihat hati kita. Tuhan tahu motivasi kita untuk bertemu, mencari Tuhan. Untuk senantiasa bertekad hidup dalam Tuhan. Semua itu Tuhan tahu. Tunjukkanlah sikap-sikap seperti yang diuraikan tadi dalam mencari Tuhan. Yang pertama, carilah Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan kepada Tuhan. Dan yang kedua, cari Tuhan dengan terus bergerak maju, semangat walau banyak tantangan dan rintangan. Dan yang ketiga, bersikap bahwa di rumah Tuhan, bersama Tuhan adalah yang terbaik dari tempat yang lain. Jika hal itu kita tunjukkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melihat kita, Tuhan akan senang, Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami semua diingatkan kembali untuk selalu bersemangat dalam mencari Tuhan, dalam bertemu dengan Tuhan, dalam berkomunikasi dengan Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan,
supaya tidak lemah, tidak bosan, tidak meremehkan ibadah yang kami lakukan masih di rumah. Karena pandemi ini masih terus berlanjut, terus menerus tidak pernah menurun. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berkati kami, supaya kami bisa ya Tuhan untuk meningkatkan volume kami beribadah tatap muka langsung di gereja. Kami sudah melakukannya sekali sebulan, minggu yang pertama. Kami ingin juga melakukannya Tuhan, untuk bisa beribadah di rumah Tuhan setiap hari Minggu. Tapi kami berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah kami semua untuk kesiapan ini, dan memberkati supaya pandemi ini, orang mengalami COVID-19 ini semakin menurun, sehingga kami bisa lebih berani lagi untuk bisa bersama-sama beribadah tatap muka di gereja. Berdoa kepadamu Tuhan, berkatilah, karena kami beribadah di rumah masih jauh lebih aman daripada kami beribadah langsung tatap muka di gereja. Karena masih juga kami mengikuti peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan juga memberkati kami, supaya kami Tuhan bisa beribadah senantiasa di rumah dengan semangat, dengan selalu maju terus, dengan selalu merindukan Tuhan. Tuhan berkatilah supaya setiap keluarga, jangan sampai ada keluarga yang tidak beribadah kepada Tuhan. Supaya semua keluarga umatmu di sini diberkati hidupnya, diberkati anak-anaknya, diberkati keluarganya, diberkati pekerjaannya. Karena Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua kebutuhan hidup, semua keperluan, semua hal makanan, pakaian, semuanya yang kami perlukan akan ditambahkan kemudian. Tuhan berkatilah umatmu semua. Berkati pekerjaan dan usaha mereka, berikan rezeki yang baik. Dan berkati yang belum mendapat pekerjaan supaya terbuka jalan untuk mendapat pekerjaan. Berkati yang ingin mau berusaha, biarlah Tuhan memberkati supaya berani umatmu merintis usaha yang kecil dan nanti bisa diberkati Tuhan lebih besar. Kami juga berdoa untuk yang masih sekolah, Tuhan berkati supaya mereka ya Tuhan, di dalam menjalani ulangan-ulangan tengah semester, mereka mendapat nilai yang terbaik. Dan mereka juga yang kuliah, supaya mereka bisa menyelesaikan semester demi semester, sampai pembuatan skripsi selesai, sampai mereka diwisuda, sampai mereka ya Tuhan menjadi generasi yang kami banggakan, yang kami harapkan, untuk mereka bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk hidup mereka, masa depan mereka. Tuhan berkati anak-anak kami. Kami juga berdoa untuk yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Biar Tuhan yang akan memberkati, baik yang masih berada di rumah sakit, baik yang sakit berada di rumah masing-masing. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan berkati semua ibadah-ibadah yang dilakukan di rumah. Ketika kami beribadah, biarlah Tuhan hadir, bahkan merubah semua kehidupan keluarga dari tidak baik menjadi baik, sehingga semua menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, wakil presiden kami, dan juga gugus tugas yang ditugaskan pemerintah kami untuk bisa membuat pandemi COVID-19 ini menurun, bahkan sampai akhir tidak ada lagi di Indonesia. Berkati program vaksin, baik kepada Manula, baik kepada yang lain, supaya semua bisa berjalan dengan baik sampai berakhir. Dan semua masyarakat Indonesia, mereka mengalami vaksin, sehingga pandemi COVID-19 ini akan sangat signifikan menurun. Tuhan berkati pemerintah kami dalam program ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan juga seluruhnya pelayanan-pelayanan kami. Biarlah Tuhan murnikan hati kami, murnikan motivasi kami untuk melayani umat-Mu. Biarlah Tuhan berkati umat-Mu semua, supaya semuanya Tuhan tidak ada yang mengalami penderitaan, dan semuanya akan diberkati Tuhan, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa Tuhan memberkati seluruhnya kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin.